Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga kalian baik-baik saja. Alhamdulillah, hari ini kita kembali lagi belajar tematik tema 4, subtema 2, pembelajaran 1. Sebelum belajar, marilah membaca doa belajar. Doa dimulai. Dayu dan teman-teman sedang bermusyawarah. Mereka membahas persiapan lomba kebersihan antar kelas. Ya, coba simak musyawarah Dayu dan teman-teman. Lomba kebersihan antar kelas tinggal 2 hari lagi. Apa yang harus kita lakukan, teman-teman? Menurutku, kita harus segera bersiap diri. Setuju, kita harus segera bergotong royong. Kemudian, apa yang harus kita persiapkan? Kita harus menyiapkan kemoceng, serbet, kain pel, dan vas bunga. Mari segera kita siapkan alat-alat tersebut. Ya, tadi itu percakapan musyawarah antara Dayu dan teman-teman. Coba kalian membacanya lagi. Ya, sekarang ayo kita jawab pertanyaan berikut sesuai dengan musyawarah Dayu dan teman-temannya. Kegiatan apa yang akan diikuti Dayu dan teman-teman? Ya, jawabannya iya, lomba antar kelas. Apa hasil musyawarah Dayu dan teman-teman? Ya, hasil musyawarahnya bergotong royong untuk membersihkan kelas. Bagaimana pendapatmu terhadap hasil musyawarah mereka? Ya, bagaimana pendapatmu? Kalau pendapat ustazah sih sangat bagus, karena mereka dalam bermusyawarah saling mendengarkan pendapat dan membicarakan bersama teman-teman. Apa saja peralatan yang perlu mereka siapkan? Iya, peralatannya kemoceng, kain pel, dan vas bunga. Apa sih manfaat kegiatan yang akan mereka lakukan? Ya, manfaatnya pekerjaan cepat selesai dan menjadi lebih ringan. Lalu saat bekerja bersama dapat menciptakan persatuan. Temukan makna kata-kata berikut dengan benar. Ya, sekarang kita akan pasangkan kata berikut sesuai dengan maknanya. Ya, apa makna dari kata kemoceng? Kemoceng adalah pembersih debu. Kain pel adalah kain yang digunakan untuk mengeringkan lantai. Sedangkan vas adalah tempat bunga. Sekarang ayo kita baca teks berikut. Kalian membaca juga ya. Siapkan buku cetak kalian. Kelasku bersih, aku bangga. Sekolah Dayu akan mengadakan lomba kebersihan antar kelas. Dayu dan teman-teman bertekad untuk menang dalam lomba tersebut. Mereka mulai berbenah. Semua siswa ikut ambil bagian. Dayu dan teman-teman sepakat untuk mengadakan gotong royong. Dayu dan teman-teman mulai bergotong royong. Bagian pertama yang dibersihkan adalah ruang kelas. Semua siswa berbagi tugas. Ada yang menyapu lantai, membersihkan kaca jendela, membersihkan papan tulis, dan menata ruang kelas. Semua siswa ikhlas mengerjakan tugas masing-masing. Kelas Dayu menjadi bersih dan rapi. Lantai, jendela, dan dinding tidak ada yang berdebu. Semua perabotan kelas pun tertata dengan baik. Ada juga hiasan dinding terpajang di dinding. Dayu dan teman-teman bangga punya ruang kelas yang bersih. Kelas yang bersih membuat siswa sehat. Pada teks ini dijelaskan, Dayu dan teman-teman mengikuti lomba kebersihan kelas. Mereka membersihkan kelas dengan bergotong royong. Mereka semua membagi pekerjaan agar pekerjaan lebih cepat selesai. Sehingga kelas Dayu menjadi bersih dan rapi. Dayu dan teman-teman bangga punya ruang kelas yang bersih. Kelas yang bersih membuat mereka sehat. Ciri-ciri kelas yang bersih. Yang pertama, tidak ada sampah yang berserakan. Yang kedua, kursi, meja, dan peralatan kelas lainnya tersusun rapi. Dan yang ketiga, debu selalu dibersihkan. Perhatikan gambar berikut ini. Ini adalah contoh kelas yang bersih. Dayu dan teman-teman telah bergotong royong. Ada yang menyapu lantai, ada yang membersihkan kaca,
ada juga yang menata kelas. Gerakan menyapu lantai dapat dibuat dalam bentuk tari. Perhatikan gambar Dayu yang sedang menyapu. Amatilah gerakan Dayu di bawah ini. Perhatikan gerakan kepala, gerakan tangan, dan gerakan kaki Dayu. Ya, itu tadi adalah contoh gerakan tari yang dibuat dari gerakan saat Dayu menyapu. Ya, sekarang perhatikan gambar 4 benda di bawah ini. Perhatikan dan ingat gambar serta nama dari benda itu. Gambar benda yang pertama itu namanya gendang. Gambar benda yang kedua namanya rebana. Gambar benda yang ketiga namanya tamborin. Dan gambar benda yang keempat namanya tifa. Ya, perhatikan motif pada benda berikut. Benda yang pertama bermotif segitiga. Benda yang kedua bermotif layang-layang. Masih ingatkah kamu dengan sisi, sudut, dan titik sudut pada bangun datar? Ya, ini sekilas materi tentang sisi, sudut, dan titik sudut pada bangun datar. Coba pelajari kembali subtema 1, tema 4. Tentang materi sisi, sudut, dan titik sudut pada bangun datar. Tentukan bangun datar sesuai dengan banyak sisi, sudut, dan titik sudutnya. Ya, bangun datar A mempunyai 4 sisi, 4 sudut, dan 4 titik sudut. Bangun datar C mempunyai 4 sisi, 4 sudut, dan 4 titik sudut. Bangun datar D mempunyai 3 sisi, 3 sudut, dan 3 titik sudut. Sekarang coba kamu hitung jumlah sisi, sudut, titik sudut pada bangun datar E dan F. Alhamdulillah, materi hari ini telah selesai. Semoga kalian dapat memahami penjelasan tentang materi tadi. Sekian dulu untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.